Dalam bernegara, Amerika menggunakan strategi banyak muka untuk menaklukkan negara lain. Catatan yang kita sepakati adalah negara Amerika itu negara agresor. Banyak alat mereka untuk melakukan agresi dengan smart powernya, seperti atas nama demokrasi, atas nama HAM, atas nama peacekeeping, menggunakan kekuatan dolar dan kendali negara lain dengan hutang, memakai IMF, memakai World Bank, serta lembaga rating. Pengusaha besar Amerika melakukan hostile takeover ala Wall Street milik swasta untuk makan swasta negara lain. Private equity army dan defense kontraktor masuk ke sebuah wilayah sebelum kemudian mengambil sumber daya alam suatu negara, dan itu banyak sudah dilakukan. Libya disikat, Irak disikat, dan banyak negara lagi. Kemudian sisi lain, Tiongkok juga sama di dalam melakukan agresi ekonominya demi menghidupkan 1,5 miliar penduduk Tiongkok. Tiongkok memakai 3 instrumen utama, yaitu mengendalikan hukum sebuah negara, mengendalikan media di negara yang akan dia incar, dan pejabat di suatu wilayah atau negara yang ditarget. Kemudian Tiongkok melakukan siraman ekonomi melalui BUMN Tiongkok, uang Tiongkok, SDM Tiongkok, dan teknologi Tiongkok. Indonesia kalau bersama Mardigu Nation New Mind akan juga merubah permainan. Kita tidak akan mau kena instrumen Tiongkok dan tidak akan pakai lagi instrumen Amerika. Jadi ketika mendapatkan mandat siapapun New Mind, maka saran terpentingnya akan diubah pertama-tama adalah posisi Bank Indonesia. Kemudian Kementerian Pertahanan. Kementerian tersebut bukan bertahan dengan menguatkan bedil persenjataan dan mesin perang fisik, namun membangun 5 garda penyerangan. Sungguh, apa yang saat ini manajemennya di Kementerian Pertahanan hanya 1/5 dibandingkan apa yang akan kita bangun dalam Kementerian Perang atau Minister of War atau Department of War ala New Mind. Di negara berdaulat dan negara besar, Kementerian Pertahanan manajemennya dan actionnya sudah berubah sejak 20 tahun yang lalu. Indonesia sudah memiliki banyak panglima, menteri pertahanan, namun sayangnya semuanya old mind, kunonya kebablasan. Sekali lagi, ke depan bukan lagi Department of Defense, itu hanya satu di antara 5 pilar Kementerian Perang Republik Indonesia versi New Mind. Dalam Kementerian Perang ada divisi propaganda luar negeri, ada divisi ekonomi luar negeri, ada divisi telekomunikasi, IT, warfare by others means, atau berbagai jenis perang seperti perang sel, terorisme, biological warfare, dan counter insurgency warfare akan melengkapi selain saat ini yang kita punya 3 matra militer, darat, laut, udara. Panglima tentara adalah wamen atau wakil menteri, atau bisa juga merangkap sebagai menteri pertahanan tergantung kebutuhan dan situasi serta kemampuan individu panglima tersebut. Dimana kalau panglimanya juga menteri perang, wamennya dari instrumen lain yaitu sipil yang berpengalaman luar negeri. Itu bisa juga. Atau dibalik, mana yang penting? Yang penting mereka paham, berani bertindak dan cepat mengambil keputusan. Department of Homeland Security adalah kementerian yang membawahi kepolisian. Kepolisian sekarang tidak direct ke presiden tapi di bawah kementerian. Kementerian Homeland Security dan National Defense Council di bawah Menko Pertahanan, Keamanan dan Perang, Menko PKP. Ini nomenklatur kementerian baru. 3 pilar Mardigu Nation itu sederhana. Itu diwakili 1 Menko Ekonomi dan SDM, 2 Menko PKP Hukum dan Politik, dan 3 Menko Kesra dan HAM. Di dalam membangun kekuatan serang, maka pasukan elit Densus Gultor menjadi 1. Densus di dalam, Gultor serang keluar dan ofensif ke negara lain. Ini di bawah National Security dan Defense Council. Jadi kalau ada kementerian ditambah, pasti ada kementerian yang dikurangi atau ditutup. Maka Kementerian Tenaga Kerja akan jadi Dirjen Tenaga Kerja di bawah Kementerian Pendidikan. Juga Kementerian Pemuda dan Olahraga masuk ke Kementerian Pendidikan. Kementerian Sosial akan hilang, langsung dikasih ke Pemda, dinas sosial di pemerintahan daerah masing-masing. Kementerian Peranan Wanita ditiadakan, masuk di bawah Menko Kesra aktivitasnya. Penggabungan beberapa kementerian juga dilakukan karena keterkaitan lebih mudah koordinasinya di bawah satu payung kementerian. Kementerian daerah tertinggal jadi dirjen di PUPR. Intinya kementerian saat ini akan berkurang 40% jumlahnya. Pastinya Kementerian BUMN akan ditutup. Perusahaan BUMN dikurangi jadi di bawah 20 dari 800 BUMN saat ini. Akan di-merger, ditutup, dijual ke publik IPO hingga mayoritas 100% dijual. BUMN langsung berada di bawah kementerian terkait. Misalnya
misalnya Pertamina dan PLN di bawah Kementerian ESDM. Jadi, New Mind akan mengembalikan semua fungsi alat negara sesuai Undang-Undang Dasar 45, di mana kementerian adalah jabatan politik dan sebagai regulator, tidak lagi sebagai operator. Kemudian pastinya swasta nasional pengusahanya termasuk UKM boleh membangun dan berbisnis sama dengan Pertamina serta PLN. Boleh punya sumur minyak sendiri, penyulingan minyak sendiri, distribusi hingga SPBU. Begitu juga di listrik, bisa membangun power plant sendiri, distribusi transmisi kabel sampai ke konsumen. Percayakah ternyata harga BBM bisa lebih murah dari sekarang, harga listrik bisa lebih murah dari sekarang, serta menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena swasta yang bergerak. Makanya New Mind itu heavy on private, kalau Old Mind itu heavy on government. Bersama Old Mind rakyat hanya disuruh nonton serta keprok-keprok tok. Bersama New Mind UKM terbang menaklukkan dunia. Rupanya perjuangan melawan globalis sekarang main shadow alias jadi pada ngumpet. Menarik banget ini. Asli data terbaru yang Bosman dapatkan membuat lumayan otak jadi loading. Intinya globalis menyikat habis lawannya begitu muncul di permukaan sehingga sampai harus ngumpet dan bermain dalam bayangan. Kita urai sedikit. Globalis saat ini main di permukaan, terang-terangan, terbuka dan banyak kendali atas negara besar. Globalis tidak ada tutup-tutupan lagi. Kendali atas kepala negara di banyak negara dengan membuat mereka menang menggunakan alat voting yang globalis punya. Lalu pejabat baru tadi merupakan leng arm globalis, kaki tangannya globalis. Benar-benar terbuka, benar-benar terang-terangan. Globalis di belakang Xi Jinping, globalis di belakang Partai Demokrat Amerika. Benar-benar terang-terangan saat ini. Keingat ketika globalis masih muda di awal abad pertengahan dihajar monarki Perancis, dihajar strateginya Vatikan. Sekarang jadi terbalik. Waktu itu globalis berdarah-darah, diuber-uber dan diacak-acak oleh kaum nasionalis, kaum monarki dan institusi agama. Monarki, negara atau state serta organisasi agama sekarang dimainkan dan dikendalikan globalis. Sampai kaum patriotis nasionalis harus ngumpet di gua-gua dan digorong-gorong. Jangan gorong-gorong, beda, artinya beda. Di gua aja ya. Oke, to make story short, rupanya lawannya globalis membentuk aliansi bernama atau berkode patriotis saat ini. Nah, Bosman jadi kesangkut lagi deh karena mengambil mazhab patriotik nasionalis. Jadi kita dicap anti globalis garis keras yang pada kenyataannya ya memang iya. Maka kita lihat apa yang akan dilakukan oleh kaum patriotis ke depannya. Bagaimana? Ada data analisa intelijen mengatakan untuk globalis mengendalikan dunia, strateginya adalah membawa harga minyak yang saat ini $64 per barel ke arah $100 lagi. Ini strategi perang baru. Ini namanya perang energi. Masih too early atau terlalu cepat si Bosman ini informasinya. Tetapi kebiasaan sebagai orang yang melihat sesuatu dari threat analisis, maka yang jauh sudah dianalisa dan diantisipasi walaupun jauh kemungkinannya terjadi atau kemungkinannya masih lama. Apa yang akan terjadi kalau minyak $100 per barel? Ini akan membuat banyak negara semakin tergantung globalis. Sehubungan dengan itu, komoditi lain ikut naik harganya. Dan kalau Indonesia pinter, di sini Indonesia lah harusnya yang paling diuntungkan. Ini yang sering kaum New Mind gregetan atas apa yang negara Indonesia harusnya bisa cantik bermain di geopolitik dunia. Nah, koda kapal harus pandai memainkan layar dan kendali, harus pandai memainkan rem tangan dan pedal gas, harus pandai kapan tali layangan diulur atau ditarik. Jadi apa yang kita Indonesia harus lakukan sekarang? Baik, kita ulangi berkali-kali apa yang harus dilakukan jika bernegaranya faham. Negara besar yang punya 1,5 miliar penduduk yang sangat memerlukan kekayaan alam, negara penghasil mineral dan kekayaan alam terbarukan harus mengerti bagaimana cara mereka mengelola. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara tersebut mereka rela terlihat menuruti kemauan permintaan apa-apa saja negara penghasil sumber daya alam yang ditarget selama dapat sumber daya alam tersebut, walaupun menyedot aset nasional negara penghasil tersebut dan harus disedot. Kebetulan permintaan pejabat bernegaranya memang sederhana, hanya teknologi, hanya modal, tenaga kerja dan membangun etalase untuk terlihat membangun seperti jalanan, jembatan, bangunan statis-statis deh yang kalau nggak dipakai ya rugi bandar dan mereka nggak peduli. Pokoknya mereka bangun aja permintaan yang terlihat keren tadi.
Kalau permintaannya lebih elegan dan pintar, misalnya mintanya yang dinamis, yang bergerak. Misalnya, ya kamu dapat sumber alam Indonesia, tetapi masuk perairan Indonesia, kapal-kapal kamu bayar asuransi. Pasti nggak bakal disetujui permintaan tersebut. Atau kami Indonesia, kalau beli barang dari negara kamu pakai rupiah ya, nggak pakai uang negara kamu. Nah itu baru NKRI garis lurus pejabatnya. Tapi sudahlah, mereka sedang menikmati enaknya jabatan. Nggak apa-apa juga. Si Sontoloyo ini hanya sirik aja, sudah goblok, nggak paham, nggak punya jabatan. Ya minggir aja deh lu. Untuk itu apa sih ide Mardigu Nation dalam situasi begini? Yang harus dilakukan adalah setiap gram hasil tambang mineral jadi solid barangnya menjadi underlying rupiah. Kita harus memiliki bursa komoditi spot price. Rupiah emas, rupiah nikel, rupiah osmium, rupiah palladium, rupiah thorium, rupiah koper, rupiah silver, dan lain sebagainya dengan harga bid offer yang diatur oleh mekanisme pasar produsennya di Indonesia, tidak mengacu harga internasional. Globalis tidak bisa transaksi di bursa lokal Indonesia kecuali barangnya yang dibeli di bursa Indonesia tersebut untuk pabrik manufaktur yang ada di dalam negeri Indonesia. Gak apa-apa pabrik itu milik globalis selama barang Indonesia tadi dijual di Indonesia memenuhi kebutuhan domestik, dan globalis bukan satu-satunya perusahaan manufaktur di Indonesia tentunya untuk itu. Bursa komoditi spot market ini bisa menjadi bursa terbesar di dunia karena bahan baku Indonesia berlimpah. Inilah efek penggentar atau efek tawar komoditi Indonesia yang jadi SWF aslinya, yaitu menggunakan SDA sumber daya alam Indonesia dan uang Indonesia. Semoga paham bahwa globalis akan membuat BBM ke $100 per barel guna menekan negara nasionalis dan kendali dunia kembali ke tangan mereka. Juga semoga ada solusinya buat Indonesia ya wahai pejabat. Kalau ternyata benar-benar $100 tercapai, jangan gelegepan lo nanti.